Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome to English class. I hope you are in a good condition. In this chapter, we will learn to read recipe and manual in order to know how to get the best result and how to avoid an accident or unnecessary wasting. So, at this meeting, we will discuss about the use of procedure. Kalau kita berbicara teks procedure, di sini dalam contoh yang paling sering yaitu ada yang berbentuk recipe, ada juga yang berbentuk manual. Nah, recipe and manual di sini, what is the difference between recipe and manual? So the difference between recipe and manual is in the content and the object. Jadi letak perbedaan antara resep dan buku dan manual itu terletak pada konteks atau objeknya. Recipe is a tutorial or guide how to make a certain meal or food. As an example, how to make nasi goreng. Resep adalah sebuah tutorial atau pemandu guide atau pemandu bagaimana cara membuat makanan tertentu. Seperti contohnya di sini, how to make nasi goreng. Resepnya nasi goreng, berarti menjadi objeknya di sini makanan. Jadi objeknya resep itu bisa food, meal atau drink. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan manual. Manual is an instruction to operate a certain product. Usually it is an electronic stuff such as phone, oven, television, and etc. Jadi kalau manual itu berupa instruksi cara mengoperasikan produk tertentu, biasanya berupa produk elektronik seperti telepon, oven, televisi atau lainnya. Jadi yang menjadi objeknya yaitu produk elektronik. Jadi itu perbedaan resep dan manual, tapi keduanya masuk pada teks procedure. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini sebelum nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan teks procedure, kemudian tujuannya apa serta strukturnya bagaimana dan jadi kebahasaannya. Kita lihat lagi di sini jenis-jenis teks procedure yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, teks procedure ada juga yang berbentuk instruction. Instruction itu kan instruksi. Contohnya di sini instruction book atau manual, buku petunjuk. Ini buku petunjuk itu paling sering kita temukan dalam sebuah produk elektronik. Pada saat kita membeli alat elektronik baru, biasanya kan di dalam kemasannya ada buku manualnya atau instruction book, buku petunjuknya bagaimana cara mengoperasikan produk tertentu tersebut. Kemudian contoh lain ada cooking instruction atau petunjuk cara masak, petunjuk cara penyajian. Ini biasanya dalam kemasan makanan. Contoh yang paling simpel ini contohnya di belakang kemasan mie instan. Di belakangnya kan ada cara memasak mie instan, itu langkah-langkahnya apa. Nah, berarti yang namanya manual ataupun resep itu sudah masuk pada teks prosedur yang berbentuk instruction. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan direction. Direction itu petunjuk. Di sini petunjuk arah, contohnya direction map. Yang paling mudah kita pahami contohnya pada saat kita menerima undangan, di bagian dalamnya biasanya ada denah lokasi. Perlu disajikan dalam bentuk simbol, misalkan diberi keterangan, kemudian ada tanda panah yang harus diikuti sehingga kita bisa sampai ke lokasi. Itu masuk ke text procedure yang berbentuk direction. Kemudian juga ada text procedure yang disajikan jenisnya dalam bentuk regulation atau tata tertib. Contohnya school regulation. Ini yang berisi aturan atau poin-poin yang harus kita ikuti, prosedur yang harus kita ikuti. Itu masuk ke text procedure yang berbentuk regulation. Dan terakhir ada yang disebut dengan eksperimen. Eksperimen atau percobaan. Contohnya scientific experiment, contohnya percobaan yang berhubungan dengan keilmuan, biasanya dengan pelajaran IPA. Pada saat kita mau melakukan percobaan dalam pelajaran IPA, tentunya kan nanti dipandu judul percobaannya apa, perlengkapan atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaannya apa, dan langkah-langkah yang
harus kita ikuti selama percobaan itu apa saja. Nah, itu jenis-jenis text procedure yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang disajikan dalam bentuk instruction, ada juga direction, regulation, dan eksperimen. Oke, nah sekarang kita lihat lagi di sini supaya lebih paham lagi. Kita lihat dulu pengertiannya apa, tujuan dari text procedure itu apa. Procedure text adalah sebuah jenis teks dalam bahasa Inggris yang berisi tujuan dan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Biasanya keywordnya atau kata kuncinya sini ada kata how to make something or how to do something. Tujuan or purpose. Jadi tujuannya apa sih di sini? Fungsi dari teks ini adalah untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu melalui langkah-langkah yang berurutan. Nanti langkah-langkahnya bisa disajikan dalam bentuk number, kemudian bisa juga alfabetis ataupun bahkan berupa simbol, atau bahkan ada juga yang disajikan dalam penggunaannya menggunakan kata penghubung. Nah, sekarang di sini struktur teksnya. Pada saat kalian mau menyajikan sebuah teks prosedur, yang harus kalian perhatikan di sini struktur teksnya ada 3. Yang pertama aim atau goal, ingredient or material, ada juga step or method. Meskipun tidak baku yang namanya teks prosedur itu harus memuat 3 poin ini. Ada kalanya teks prosedur itu hanya terdiri dari goal dan step, hanya berupa tujuan dan langkah-langkah. Seperti nanti kita lihat contohnya dalam bentuk manual. Aim atau goal itu berisi berupa tujuan, biasanya terletak pada judul teks dan digunakan untuk menunjukkan tujuan dari teks tersebut. Ingredient or material berisi bahan atau alat yang diperlukan dalam langkah-langkah melakukan prosesnya. Yang ketiga, step or method berisi cara, metode, atau langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan teks tersebut. Dan yang terakhir, ciri kebahasaan teksnya. Pada saat kita ingin menuliskan sebuah teks prosedur atau menyajikan teks prosedur, yang harus kalian perhatikan dari segi kebahasaannya, yang pertama, menggunakan simple present tense, menggunakan imperative sentence, menggunakan connective, kata penghubung, contohnya ada penggunaan then, while, make, dan lain sebagainya. Dan terakhir, menggunakan numbering, penomoran. Contohnya ada first, ada second, third, dan lain sebagainya. Karena sekarang kita lihat lagi contohnya di sini. Ini contoh text procedure yang berbentuk resep. Kita analisis sama-sama dari mulai struktur teksnya. Yang pertama, struktur teksnya ada aim atau goal, itu tujuannya. Tujuannya ini disimpan di bagian paling atas sekaligus menjadi judul. Dan tujuan teksnya, how to make pancake, cara membuat pancake, berarti sekaligus menjadi judul, dan di sana memberikan informasinya tujuannya apa. Jadi tujuannya di sini menjelaskan bagaimana cara membuat pancake. Ingredient or material, bahan-bahannya yang dibutuhkan ini ada flour, egg, milk, and butter. Jadi ada tepung, ada telur, ada susu, ada juga mentega. Kemudian selanjutnya ada step or method, ada langkah-langkahnya. Di sini yang pertama, put the flour in the bowl, masukkan tepung ke dalam mangkuk. Put milk in a cup, tuangkan susu ke dalam cangkir. Kemudian make sure if it's 250 ml of milk. Jadi pastikan susu yang dituangkannya sebanyak 250 ml. Put the milk in the bowl, masukkan susu ke dalam mangkuk. Break the 2 egg into the bowl, pecahkan 2 butir telur ke dalam mangkuk. Mix it with spoon, campurkan bahan tadi dan aduk dengan sendok. Heat up the pan and put the butter. Jadi panaskan dulu wajannya dan masukkan mentega. Put the milk in the pan.
taruhlah atau letakkan bahan adonan tadi di dalam pan atau pancinya. Let the pancake cook about 5 minutes. Biarkan pancake-nya jadi matang hingga 5 menit. Flip pancake over when the top is brown. Panaskan pancake saat bagian atasnya berwarna coklat. And the last atau terakhir, finally your pancake is ready to be served. Pancake Anda siap untuk disajikan. Nah, ini teks prosedur yang disajikan dalam bentuk resipi atau resep. Nah, kemudian kita lihat perbedaannya teks prosedur yang disajikan dalam bentuk manual. Nih, dalam manual kita lihat ini struktur teksnya hanya 2 seperti yang disebutkan tadi. Struktur teks dalam teks prosedur tidak baku, harus ada 3. Ada kalanya hanya berupa goal dan step saja. Seperti contohnya di sini. Aim atau goalnya di sini how to use printer. Judulnya di sini cara menggunakan printer, udah jelas berarti. Tujuannya to give information how to use a printer. Tujuannya memberikan informasi bagaimana cara menggunakan printer. Kemudian stepnya di sini langkah-langkahnya yang diberikan di sini ada 7 step, ada 7 langkah yang harus kita ikuti. First, make sure that the printer device software have been installed in your computer. Pastikan dulu, yakinkan bahwa perangkat lunak printernya sudah terpasang di komputer Anda atau sudah terinstall. Prepare the printer by checking the amount of paper and the ink. Siapkan printer dengan memeriksa jumlah kertas dan tintanya. To begin with, untuk mulainya, plug in the printer. Jadi colokkan dulu printer and connect it to your computer, dan hubungkan ke komputer Anda. Turn on your printer, hidupkan printer Anda. Open the document you'd like to print and then press Ctrl V button on your computer keyboard. Jadi buka dokumen yang ingin Anda cetak, lalu tekan tombol Ctrl P pada keyboard komputer Anda. Klik OK at the bottom of the pop-up screen to print. Jadi klik OK di bagian bawah layar pop-up untuk mencetak. The last, your document will begin printing. Terakhir, dokumen Anda akan mulai dicetak. Nah, di sini terlihat ya dari dua contoh tadi, perbedaan dari resep dan manual. Jadi kalau kita lihat dari strukturnya, ada kalanya yang namanya teks prosedur itu terdiri dari goal dan step, tidak harus baku, ada 3 struktur teksnya, karena memang ada seperti teks prosedur yang disajikan dalam bentuk manual, tidak ada bahan-bahan yang diperlukan, jadi hanya berupa judulnya apa dan langkah-langkahnya. Supaya lebih jelas lagi, silahkan nanti kalian simak video di bawah ini. Kemudian nanti setelah kalian menyimak video di bawah ini, kalian nanti lihat latihannya yang nanti ada di uji kom ke-6. Kalau misalkan masih kurang paham, silahkan nanti diputar lagi, disimak lagi pembahasannya dari awal sampai video yang disajikan di bagian terakhir. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.